Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK telah mengamankan 17 orang pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 sekitar jam 00.30 waktu Indonesia Barat di beberapa tempat. Saya sangat kecewa dengan anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu. Anak yang dia angkat dari selokan 25 tahun lalu. Gak pernah cuti, gak pernah hari Minggu, gak pernah hari Sabtu. Benar. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyebut kasus Menteri Kedaulatan dan Perikanan Edi Prabowo bermula dari pembukaan keran ekspor benih lobster alias benur yang sebelumnya dilarang dan berujung pada suap. Edi Prabowo adalah kepercayaan Prabowo Subianto. Penangkapan Edi tentu sangat melukai hati Prabowo Subianto dan Partai Gerindra. Bayangkan saja, partai berlambang Garuda itu, binaan Prabowo, sudah sangat eksis. Namun dengan korupsi yang menyeret Edi Prabowo, tentu elektabilitas Partai Gerindra akan jadi pertanyaan publik. Edi Prabowo pun dapat serangan dari keluarga Prabowo Subianto. Jelas bahwa Edi Prabowo mestinya berterima kasih karena sudah diangkat dan dijadikan orang oleh Prabowo Subianto, padahal Edi bukan siapa-siapa selama ini. Nah, apakah Prabowo Subianto ikut terlibat di dalam benih lobster? Sebelum kita melanjutkan, kami memohon dukungan channelnya dengan cara like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kami ucapkan terima kasih banyak sebelumnya. Mengejutkan, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait perkara dugaan korupsi izin ekspor benih lobster BBL atas terdakwa Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo dan kawan-kawan. Dihadirkan sebagai saksi Direktur Ekspor Impor PT Dua Putra Perkasa Pratama DPPP Ardi Wijaya mengungkapkan berdasarkan informasi dari Suharjito selaku bosnya disebut alasan PT Airo Cipta Kargo PT ACK jadi satu-satunya pihak mengirim izin benih lobster ada pengaruh Menteri Pertahanan Menhan Prabowo Subianto. Hal itu terungkap ketika jaksa mencecer Ardi terkait obrolannya dengan Suharjito soal siapakah pihak yang hingga membuat PT ACK berhasil mendapatkan seluruh pengiriman ekspor benih lobster. Memang tidak secara spesifik pengendali PT ACK, memang ada diskusi dengan Suharjito dan diskusi itu di bulan Oktober kata Ardi saat sidang di PN Jakarta Pusat Rabu tanggal 28 bulan 4 2021. Setelah menanyakan hubungan dan pengetahuan saksi terkait PT ACK, jaksa kemudian mengkonfirmasi terkait keterangan pada berita acara pemeriksaan BAP nomor 27 yang dicatat nama Prabowo Subianto ikut mendapatkan proporsi khusus dan keuntungan PT ACK.
Soeharto kemudian oleh PT ACK itu tidak bisa dipecah oleh orang lain atau dipergunakan orang lain karena punya Prabowo khusus, karena menurut Soeharto untungnya 30 miliar per bulan. Itu kata Ardi. Kalau ekspor 1-5 juta per bulan, pasalnya menurut Soeharto adalah 1.500 kali 5 juta ekspor, dan saya tanggapan biasanya uang itu cash dari pihak KKP. Ini saya dapat dari omongan kalau sedang ngobrol, tambah Ardi. Nah, atas keterangan itu lantas Ardi mengungkap apa yang dimaksud Soeharto terkait kepemilikan khusus PT AJK adalah milik Prabowo Subianto. Ini yang saya ungkap, beliau pasti mengingatkan atau mengetahui itu dengan Pak Prabowo, kata Ardi. Pak Prabowo siapa? Tanya jaksa. Pak Prabowo Menteri Pertahanan Menhan, jawab Ardi. Dengan hal itu, Ardi pun memastikan kembali berdasarkan obrolan dan penjelasan dari Soeharto kalau yang dimaksud adalah Prabowo Subianto walaupun tidak dikonfirmasi kembali olehnya. Iya, Prabowo Subianto, karena di majalah-majalah sebelumnya itu terkait dan dikait-kaitkan hubungan dengan kader. Tapi saya tidak menanyakan balik, tidak memperjelas, ujar Ardi, karena Pak Soeharto yang ngomong kayak begitu di depan jaksa. Mengingat tuduhan seperti itu, bagaimana bantahan dari pihak Prabowo Subianto atau Prabowo Subianto? Dikonfirmasi terpisah, juru bicara Menhan Prabowo Subianto, Dhanil Asar Simanjuntak, membantah semua tuduhan yang dituduhkan terhadap Prabowo. Dia menegaskan Prabowo tidak ada kaitan dengan PT ACK. Tidak benar, Mas. PT ACK itu bukan milik Prabowo. Tidak ada kaitannya dengan Prabowo, ujar Dhanil kepada Merdeka.com. Dhanil menuding nama Prabowo sengaja dicatut dalam kasus. Beliau sering dicatut orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi mereka. Kita sangat sayangkan perilaku-perilaku tersebut, tegasnya. Nah, itulah tadi guys. Dan kita tunggu kelanjutan. Apakah Prabowo Subianto terbukti atau tidak? Mari menunggu dari hasil saksi-saksi berikutnya. Dan bagaimana ucapan Edi nanti di persidangan berikutnya? Kita lanjutkan episode berikutnya. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.